Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah tarawih yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih Quran surat An-Nisa ya Bu ya, ayat 49, masih yang nerusin kemarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Allah. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Nah, jadi itu dulu Yahudi sama Nasrani itu merasa dirinya suci, ya sampai sekarang dia menganggap dia lebih unggul gitu. Padahal dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jangan memuji diri sendiri. Kenyataan ini akan menjadi pahit bagi jiwa. Nah, ini di teksnya saya tulis begitu. Itu pemikiran saya, tapi dari para ulama. Jadi akan merusak jiwa. Karena pada dasarnya rohani itu kan, ciri khasnya rohani itu tidak terbatas. Kalau materi itu terbatas. Makanya saya bikin postingan, mungkin Pak Sugeng lihat ya di Facebook itu. Itu saya lagi berjamaah di sana itu. Jamaah di Pondok Hijau ya, yang di mana? Iya benar, yang di Legoso Pondok Hijau ya. Bagus masjidnya itu. Kayak di sinilah aktif gitu, berwibawa masjidnya itu. Alhamdulillah. Berwibawa, anak-anak masjidnya terbuka, minum disediain, ngopi, apa deh pas buka puasa pokoknya terbuka lah. Tapi bersih gitu ya, kayak di sini persis kayak di sini. Nah, itu saya merenung aja pas habis pas habis sholat itu. Makanya saya potret tuh yang orang-orang yang lagi zikir itu. Saya bikin status di Facebook itu. Nah, itu saya merenung ya. Kenapa orang-orang betah kok di masjid gitu, berdiam diri gitu ya, itikaf, diniatkan itikaf, ngaji, apalagi Ramadan kan. Ya karena manusia itu ada kebalikannya dari itu. Ada kebalikannya. Apa kebalikannya? Dia lelah mencari dunia, dan itu belum tentu dapat dunia itu. Udah gitu terbatas dunia itu. Misalkan ibu-ibu capek nyari dunia gitu, tiba-tiba besok meninggal. Kita punya jantung, kita punya paru-paru, ada cek darah kan, ada asam urat, ada yang pokok-pokok itu loh, asam urat, tekanan darah, gula darah, apalagi yang pokok-pokok. Nah itu, dan itu semua berjejaring ke alat-alat ke organ-organ vital, jantung, paru-paru, segala macam. Nah kalau itu jantung aja, itu memberi pelajaran kepada kita bahwa ternyata itu ada kaitannya sama gerak kita. Jantung lah, taruh kita terlalu cepat juga deg-deg gitu. Kita makan gorengan terlalu banyak, saya ngerasain soalnya deg-deg gitu. Dan itu panik kan, beda sama korengan. Kalau korengan di kaki kita nggak panik. Ibu-ibu kalau korengan panik nggak? Nggak panik, karena nyawa berasa masih lama, betul nggak Bu? Nggak panik. Ibu sakit gigi panik nggak? Nggak panik. Tapi kalau jantung atau lambung, jantung lah. Saya makan gorengan tuh pas puasa keberapa gitu agak banyak, pas udah 3 saya habis itu. Tapi minyaknya juga nggak karuan lah, pokoknya namanya juga di tukang dagang, di tukang jualan. Waduh, itu pas bangun sahur, udah cerita belum kemarin di sini? Belum ya? Saya sampai
Pas bangun mau sahur itu makan gorengannya maghrib Bu. Nggak banyak 3, karena saya kan udah kena gula darah, makanya nggak banyak. 3 itu udah banyak, dan itu kesalahan itu. Sekarang tadi 1 aja tahu isi saya pretelin terigunya, nggak dimakan di sini. Tahu 1 aja itu saya udah merasa gimana gitu, karena udah kena gula darah kan. Nah waktu itu hari keberapa itu awal-awal puasa Ramadan ini gorengan 3. Pas bangun tidur menjelang sahur itu saya nyalain kompor. Baru berapa detik saya cuci tangan Bu, mungkin ya kan jantung nggak karuan ya, agak begini cuci tangan, mungkin karena tangan dua-duanya kesini ke air gitu. Wah langsung tuh reaksi, waduh udah kompor saya matiin. Baru berapa detik mau goreng telur nggak jadi, matiin. Saya takutnya saya mati itu kompor lagi nyala, karena istri lagi nggak ada di sini Bu, istri saya tuh tinggal di kampung sama anak, jadi saya sendiri masalahnya itu. Makanya baru berapa detik saya matiin. Ibu ya harus percayalah sama saya gitu, maksudnya cerita ini. Allah, baru berapa detik Pak saya matiin lagi ngegoreng telur itu, panik, takutnya saya mati kompor nyala. Luar biasa, beda jantung mah. Jadi mati itu udah ada kayak di depan Pak, betul nggak Bapak-bapak, betul nggak? Beda. Gorengan mah kita nggak panik, sakit gigi mah nggak panik, sakit perut aja enggak, menurut saya nggak terlalu panik. Sakit perut ya kan udah biasa. Tapi kalau jantung deg-deg, wah udah lain. Kita panik sepanik-paniknya. Saya langsung matiin. Ya udah akhirnya saya pada malam itu, malam ketiga apa kedua gitu, itu sahur ya udah cuma nasi doang, nasi sama apel, udah itu. Apel, nasi, apel, nasi, apel, ya udah minum. Saya nggak keburu tuh menggoreng telur, terus ngangetin apa, pokoknya nggak keburu, nggak mau saya, takutnya kan udah panik duluan. Nah kembali ke tadi, nah jantung aja itu sudah memberikan ritme bahwa kita nggak bisa terlalu cepat bekerja, cepat jalan, cepat bergerak. Dia harus sesuai dengan ritme keadaan jantung. Dulu jantungnya lagi sehat, mah kita ya sehat. Kita mau gerak apapun, mau sampai tengah malam pun kita kerja bisa. Tapi sekarang saya gadang di sini aja kan biasanya saya lama sampai jam 11, setengah 12 kalau Ramadan nih, habis ceramah di sini. Saya tuh ustadz yang paling egaliter. Di sini ngobrol, ya udah ngobrol sama bapak-bapak. Dulu sampai jam 12 pasti ya. Sekarang saya udah nggak berani, jam 10 aja udah tengok-tengok saya. Mau izin saya ke Pak Sugeng, mau buru-buru pulang. Karena saya punya, maksudnya takutnya jantung. Dan saya nggak mau tergantung sama obat, nggak mau. Dikasih tahu ya, adalah di sini juga yang ngasih tahu, Pak Ustadz ya kalau bisa mah jangan tergantung lah, emang ngeri tergantung. Makanya saya nggak pakai obat, gula darah nggak pakai, jantung nggak pakai. Jadi pakainya apa ya udah rebus-rebusan. Terus saya mungkin jangan bergadang sekarang nggak bisa. Paling sesekali lah pas penting doang. Kembali ke sini Bu. Nah itu kembali ke dunia. Tadi ritme jantung itu saya kaitkan sama dunia. Jadi kita mau mencari dunia sebanyak apapun sudah direm sama keadaan fisik Bu. Makanya saya ketika merenung orang-orang yang duduk zikir di masjid, ya Allah, luar biasa. Mereka masih mencari dunia sekeburunya, mencari nafkah sekeburunya. Tapi udah nggak berani maksa, terlalu maksa. Kadang dalam kesadaran kita, dalam keyakinan kita, berdasarkan pengetahuan kita sadar walaupun sehabis apapun mencari dunia nih, kalau istilah Sunda mau bebeakan lah gitu, sekeras apapun ya karena di kesadaran kitanya udah ya paling juga dapat segitu-gitu aja. Kadang kata-kata segitu-gitu aja itu kadang ada benernya. Jadi mengerem kita supaya kita sebagian itu ke rohani, sebagian itu ke ibadah. Dan itu yang menyebabkan menyebabkan antara dunia dan akhirat itu seimbang. Dan bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak orang-orang yang tidak mengenal, yang kurang mengenal? Kita kan ngelihat mushaf aja, mushaf Quran ya. Coba ibu-ibu perhatikan ya, ketika pemahaman Islam di sebagian masyarakat itu masih kering gitu ya. Quran tuh berserakan Pak, ada debunya. Saya pernah di suatu daerah itulah waktu KKN di sana di barat Jawa gitu ya. Ya Allah, di lumut
banyak di masjid itu. Kadang ada rumput Pak di pojok masjid, bayangin di pojok di situ tuh. Kalau di sini mah di situ tuh. Ada rumput, terus mushaf itu berdebu, ya Allah. Jadi ternyata itu menggambarkan bahwa kesadaran Islam berimannya kita tuh kadang bertingkat-tingkat. Ibu-ibu, bapak-bapak masih beruntung datang ke sini itu, berarti kesadaran iman Islamnya itu sudah mulai makin bagus. Alhamdulillah. Karena orang lain itu kadang tidak mengenal Bu. Jadi mengenal hanya kata Islam, hanya mengenal kata sholat, untuk melaksanakan saja kadang masih malas. Ada yang mereka berpuasa tapi sholatnya cuma 2 kali, dari 5 kali itu yang wajib cuma 2 kali. Ada Pak. Padahal derajatnya puasa dengan sholat itu, sholat itu yang utama, sama-sama wajib sih. Tapi itu sholat lebih utama. Saya kadang aneh, sholatnya 2 kali, yang seharusnya 5 kali di 2 kali, tapi puasanya tamat. Berarti puasanya itu kan mungkin secara antropologis ya dia masih ada, ya bukan suudon kita ya mungkin karena keluarganya puasa ya dia ikut puasa. Soalnya ngomong ke saya, Pak Ustadz saya mah belum bisa 5 kali sholat, kenapa ya? Sholat beresin dulu, ya setelah itu juga puasa beres. Jadi ada fenomena begitu, puasanya tamat tapi sholatnya enggak. Kadang ya 1 kali gitu, misalkan maghrib doang. Nah kembali ke sini Bu sebentar lagi, aduh nih malah kemana-mana nih. Nah itu rohani sama dunia. Makanya orang-orang yang berduduk itu, yang ke masjid, ya mereka di alam bawah sadarnya itu kayak semacam, kalau hanya tok dunia saja memang gelap, kerasa oleh orang-orang tertentu yang rohaninya hidup, yang hatinya sudah dibuka sama Allah ya, sudah penuh dengan cahaya Allah. Mereka ngeri melihat bahwa kalau hanya sekedar mengejar dunia itu ngeri. Nah itu kata-kata ngeri itu belum tiba kepada setiap orang, belum Bu. Yang menikmati dunia mah tetap aja nikmat, seperti tidak ada masalah rohaninya. Betul nggak Bu? Betul. Mobil nambah, ke musola nggak kenal, tanah nambah, musibah dari Allah jarang, bahkan nggak ada. Ya, kan ada orang yang begitu tuh, tidak ini sama Allah dikasih sesuatu yang nggak enak, nggak dikasihnya yang nikmat-nikmat, padahal dia sedang lalai kepada Allah, sedang mengejar dunia seperti tidak ada masalah. Nah maksud saya, orang-orang yang ada di sini itu, di pikiran bapak-bapak, di kesadaran bapak-bapak itu sebenarnya terbertik di dalam hatinya. Kalau seandainya hidup itu hanya dunia, ngeri ya Bu ya. Kalau hidup hanya sekedar dunia tanpa akhirat, ngeri. Nah itu di kesadaran orang-orang yang datang ke masjid itu, yakin saya itu sudah ada kesadaran itu, bahwa kalau kita hanya mengejar dunia itu ngeri sekali. Ya udah habis, masih ada ya Ramadan tahun depan lagi. Saya kan terakhir ini Bu, ini yang kedua kalinya, cuman dapat 2 kali. Ya nantilah pokoknya bisa dibahas banyak. Dan saya lebih ke ini Bu, lebih ke tafsir ya. Maksudnya dulu kan pernah ngaji tafsir Jalalain di kampung di mana, di pesantren itu. Kebagian 3 tahun ya, lumayan lah. Maksudnya tidak awam-awam banget lah, dan bukan ahli, saya bukan ahli bukan. Cuman paling enggak kan dulu di pesantren itu pernah ngaji tafsir. Jadi saya ke fikih itu agak kurang, ke hadis juga agak ini. Tapi kalau ke tafsir itu enak, karena dulu memang pernah ya 3 tahun itu di pondok yang ngaji tafsir. Salah satunya. Itu aja, dan saya lebih ke psikologi, makanya psikologi terus tasawuf. Nah itu saya senang banget mengulik pengetahuan tentang rohani, tentang pengalaman hidup. Nah saya senang banget. Wah kayaknya ini harus disampaikan, kata saya, kepada masyarakat, dan saya juga harus nambah ilmunya. Makanya terus ya diusahakan lah saya baca terus, dan nanti hasilnya disampaikan kepada bapak-bapak semuanya, sehingga bermanfaat ya Pak ya. Dan ujung dari kehidupan kita itu adalah ketenangan, husnul khotimah, dan selamat nanti di akhirat serta di alam kubur. Amin ya robbal alamin. Itu saja. Dan jangan lupa tapi ibu-ibu, bapak-bapak, pandai-pandai juga mengatur materi. Ya entahlah, mau terserah mau diobligasi, tapi yang halal-halal. Entah ibu mau nabung, entah mau bisnisnya apa, tetap dunia harus di ini. Jangan ini juga, jangan ketipu tuh sama orang-orang yang
yang salah gitu loh pemahamannya. Ini loh akhirat yang penting. Enggak, dunia penting, yang makan dari mana? Nanti berobat dari mana? Jadi tetap seimbang, cuman jangan terkecoh bahwa tujuan kita adalah ketenangan bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.